Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. Kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grip Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau. Tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol. Kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol. Kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung. Keliru ya menurut saya, ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada, nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Saya berharap ada kesadaran. Rocky Gerung ditangkap karena menghina Presiden Prabowo Subianto. Waduh, mantap nih. Ini loh yang ditunggu-tunggu sama masyarakat itu. Siapa yang suka mencaci maki, yang menjelek-jelekan presiden, itu harus ditangkap. Orang ini dari dulu menghina Pak Jokowi bebas, damai, tentram. Sekarang bukan lagi Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo. Hati-hati Rocky Gerung. Mudah-mudahan ditahan, masuk penjara, lebaran pakai baju baru. Apa pendapat kalian? Seolah saya mengatakan Prabowo bajingan tolol. Tidak, saya bilang presiden ke-8 adalah bajingan tolol. Nah, tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Rocky Gerung ditangkap. Bagus. Aku senang senang mendengarnya. Karena apa? Dia sudah ngata-ngatain Bapak Prabowo itu adalah bajingan tolol. Pantas dia ditangkap. Ayo kalau kita bandingkan sekarang antara Rocky Gerung dan Bapak Prabowo. Aku bilang sama kamu Bang Rocky Gerung ya, kalau Anda dibandingkan dengan Bapak Prabowo, antara langit dan bumi. Yang jelas itu, yang benar itu, yang bajingan tolol itu adalah Rocky Gerung, bukan Bapak Prabowo. Ayo kita bandingkan secara fakta. Rocky Gerung tiap harinya apa pekerjaannya? Apa profesinya? Rocky Gerung tiap harinya memfitnah. Itu memfitnah, mencaci maki itu. Bang Rocky Gerung tiap harinya seperti itu. Kita bandingkan dengan Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo tiap harinya memikirkan tentang rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana untuk memajukan bangsa dan negara ini, memakmurkan bangsa dan negara ini. Itu makanya kalau kita bandingkan antara Rocky Gerung dan Bapak Prabowo, itu bagaikan langit dan bumi. Yang pantas menjadi julukan bajingan tolol itu adalah Rocky Gerung. Tangkap aja Pak Rocky Gerung itu Pak. Bagus. Tangkap dan hukum dia setimpal karena dia telah mencaci maki Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Salam NKRI harga mati. Ya, Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden ke-8 Republik Indonesia adalah bajingan tolol.
Ya, pernyataan ini berakibat pada pendukungnya, ya, pendukungnya Bapak Prabowo, yaitu dari apa tadi, Garda Grip Jaya, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengawal Prabowo Subianto, ya. Bahkan mereka mencari, ya. Mereka sampaikan silakan Anda mengkritik, ya, silakan Anda mengkritik, tetapi tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kotor seperti itu, ya. Presiden Republik Indonesia itu kan ada orangnya, ada manusianya, ya. Tidak sepantasnya seorang Rocky Gerung harus mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, teman-teman, tadi sudah kita simak bersama-sama bagaimana mungkin karena mendengar ada ancaman-ancaman seperti ini, dia mencoba untuk meminta maaf, katanya agar supaya tidak terjadi kegaduhan. Ya, pada akhirnya kita melihat Bapak Prabowo sendiri juga sudah mendengarkan, ya, sudah mendengarkan bahwa ada yang mengatakan dia itu bajingan tolol, ya. Prabowo Subianto sudah mengatakan hal itu. Bahkan beliau bilang, saya tidak usah sebut namanya, ya. Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Tapi Bapak Prabowo sampaikan bahwa harus ada kesadaran, ya. Ini tentu sebuah cyber, ya. Harus ada kesadaran. Nah, teman-teman bayangkan kalau misalnya tidak ada kesadaran dari Rocky Gerung, itu kira-kira akan menjadi apa, ya? Ya, kita boleh menjadi manusia pintar, ya. Orang menjuluki Rocky Gerung ini katanya punya intelektual yang sangat tinggi. Tapi apalah artinya jika Anda mempunyai intelektual yang tinggi, tetapi adab, etika, itu nilainya 0. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, memang seorang Rocky Gerung ini pintar sekali, ya, memutarbalikkan fakta. Ya. Bahkan dia bilang, yang dia sampaikan itu presiden ke-8, bukan Prabowo. Nah, dia lupa kalau Presiden Republik Indonesia yang ke-8 itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, memang si bujang lapuk ini suka-suka dia, ya, teman-teman. Suka-suka dia. Selalu bikin gaduh. Ya, selalu bikin rusuh. Ya, semoga saja, ya, apa yang kita harapkan terkait dengan Rocky Gerung ini bisa tercapai, ya. Teman-teman tahu kan harapan teman-teman tentang Rocky Gerung ini? Ya, teman-teman tentu tahu. Nah, mari kita simak lagi videonya berikut ini, ya. KPK adalah ternak banteng. Ini terbukti, ini fakta. Pantas waktu banteng berkuasa, KPK tidak ada menangkap korupsi, apalagi dari partai PDIP. Sama sekali tak tersentuh KPK. Ternyata KPK adalah pegangan ataupun bawahan dan anteknya PDIP. Ini terbukti. Mantan KPK mendukung Hasto Kristianto, menjadi pengacaranya Hasto Kristianto. Terbukti KPK selama ini diintervensi oleh PDIP. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh, buktinya ini gitu. Nggak pernah, mereka nggak pernah membantah berdasarkan bukti yang mereka punya. Yang ada, mereka ini hanya berfokus kepada drama, nangislah, menyalahkan pihak lain lah, ya, kriminalisasi lah, mengancam dengan video dan dokumen yang di Rusia itulah, yang faktanya sampai detik ini ya, itu ya nol besar, omong kosong gitu, ya kan. Ini masukan nih buat tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Coba Pak, coba dibantah ya apa yang dituduhkan KPK. Misalnya nih ada peristiwa bahwasanya Hasto ini memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Nah, itu coba dibantah bahwasanya Pak Hasto ini tidak pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP. Buktinya ini begitu. Nah, dibantah tuh ya, poinnya kan ngebantah
apa yang dituduhkan KPK, bukan berdrama, ya kan? Ya paling banter, mereka itu mengatakan bahwasannya kasus Harun Masiku ini kan udah lama, sudah pernah disidangkan, ya kan? Kenapa sekarang seolah-olah dibuka kembali gitu? Ya gimana Pak, ya gimana? Kan emang sebenarnya dari dulu Pak Hasto ini sudah direkomendasikan untuk dijadikan tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi ada apa ya dengan Firly Bahuri kala itu? Kenapa? Kenapa tidak menjadikan Pak Hasto ini sebagai tersangka? Pertanyaan besar tuh. Kenapa, ya kan? Kan nggak mungkin tuh Komeng minta Firly Bahuri untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka. Nggak mungkin Komeng kan? Jadi ada apa tuh dengan Firly kala itu? Pokoknya coba dibantah deh Pak ya itu, bahwasannya Bapak Hasto tuh tidak terlibat. Buktinya ini. Begitu Pak, ya kan? Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung, ya, untuk ya tahu sendirilah. Jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Sanggup pasti itu Pak Jokowi, persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP. Tapi paling tidak ya, itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja. Ya. Saya bisa baca itu, Deddy Sitorus, Hasto. Ya, dua orang ini. Ya banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. Ya, KPK adalah ternak banteng. Ya, ini terbukti bahwa ketika saat PDIP berkuasa ya, itu para kader-kader PDIP itu tidak ada yang tersentuh ya. Ternyata ya seperti yang dijelaskan oleh video awal tadi bahwa ada seorang mantan ketua KPK itu menjadi pengacaranya Hasto. Ya, kita jadi mencurigai ya bahwa memang selama ini KPK itu diintervensi oleh banteng ya. Ini kan dugaan ya. Ini kan dugaan. Ya memang betul ya. Sekarang kalau kita melihat ya, kita melihat ketika Bapak Prabowo gencar-gencarnya ya, lagi gencar-gencarnya memberantas korupsi, ada berseliweran ya di kolom komentar di media sosial bilang, emang selama ini Jokowi ngapain aja sih? Kok nggak memberantas korupsi? Gimana mau berantas? Ya, kalau KPK-nya ketika itu disetir sama Emak Banteng. Ya, kalau KPK ketika itu disetir sama Emak Banteng. Kan Pak Jokowi kan ketua petugas partai. Gimana Pak Jokowi bisa melakukan sesuatu? Makanya tidak heran ketika itu kita mendengar Pak Jokowi bilang, kalau masih ada yang main-main, akan saya gigit dengan cara saya sendiri. Ya, artinya Pak Jokowi itu sudah mengantongi ya nama-nama mana yang ya istilahnya tidak mau bertobat lah. Ini titip nih di Pak Prabowo nih. Jadi tidak heran baru beberapa hari bekerja sebagai Presiden Republik Indonesia, itu kasus korupsi itu tuh mulai terungkap satu persatu. Bukan hanya kasus kecil, bahkan ada kasus besar yang masih panas, yang masih ramai diperbincangkan.
terkait dengan korupsi di Pertamina yang merugikan negara hampir kurang lebih 1.000 triliun. Ya, ini kan ya wajar kalau netizen mencurigai hal seperti itu. Bahkan sekarang saya melihat teman-teman, para mantan ketua KPK ini rame-rame mendukung Banteng. Ada apa? Ya, ada apa? Ya, memang sekarang kita melihat ya teman-teman, terkait dengan PDI Perjuangan yang terus-menerus ngebacot tentang Pak Jokowi. Kalau elitnya masih terus menyudutkan Pak Jokowi, ya, memangnya mereka pikir PDIP ini, Pak Jokowi tidak bisa melakukan suatu move, ya, dan para relawan Pak Jokowi tentu siap mendukung, ya. Ini ya, hati-hati. Tentu untuk apa? Ya, untuk 2029. Ya, jangan sampai PDIP ini jadi partai yang hilang dari peredaran, ya. Seperti disampaikan oleh Bapak yang tadi ya dalam video tadi. Komentar teman-teman terkait dengan keseluruhan isi video saya ini seperti apa? Silakan tulis. Yang bukan ternak Mulyono dilarang komen, ya. Dilarang masuk ini video. Paham Anda?